kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Kasus HIV di Kota Palu melonjak drastis sepanjang tahun 2025. Satgas Manograya intensif melakukan patroli keamanan di sejumlah wilayah titik rawan di Poso. Pemerintah Kota Palu menyiapkan rencana strategis dalam menata kawasan Teluk Palu pasca bencana tahun 2018 silam. Setelah 7 tahun menjadi saksi bisu dahsyatnya tsunami 2018, kawasan pesisir Teluk Palu terus berbenah. Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pariwisata menyiapkan rencana penataan kembali kawasan yang masuk dalam kawasan strategis pariwisata sesuai rencana induk pengembangan pariwisata Kota Palu. Penataan ini sempat tertunda karena pekerjaan konstruksi jalan tanggul dan pembangunan jembatan Palu 4. Dinas Pariwisata memastikan penyusunan detail engineering design atau DED akan dilanjutkan tahun depan agar perencanaan dapat disusun secara lebih matang dan terintegrasi. Kawasan Teluk Palu akan ditata dari wilayah Silae hingga Talise, termasuk kampung nelayan. Namun berdasarkan rencana tata ruang kota, pembangunan di zona ini tidak dapat dilakukan secara permanen, sebab wilayah tersebut masuk dalam zona merah rawan bencana. Dijadikanlah Teluk Palu itu sebagai kawasan strategis pariwisata atau KSP dengan KPP itu ada 4 sesuai 5 bentang alam Kota Palu, yaitu pegunungan, bukit, lembah, Teluk Palu dan sungai. Jadi perencanaannya nanti itu sudah mencakup mulai dari Teluk Palu ke sungai ke lembahnya. Rencana penataan ulang Teluk Palu menjadi simbol kebangkitan Kota Palu untuk mengembangkan wisata berbasis alam dan budaya tanpa melupakan jejak bencana. Perencanaan ini akan terintegrasi dengan wilayah sungai dan lembah untuk menghadirkan wajah baru pariwisata Kota Palu yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Tidak sedikit masyarakat beranggapan bahwa binatang reptil identik dengan sifat galak dan menakutkan. Reptil juga dinilai musuh dan berbahaya. Padahal kenyataannya binatang ini bisa menjadi hewan peliharaan. Hal itu yang coba disampaikan oleh komunitas pecinta reptil pada siswa Sekolah Dasar Negeri Balumpewa, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Kegiatan ini melibatkan puluhan anak-anak sekolah dasar. Edukasi ini bertujuan mengenalkan satwa jenis reptil kepada siswa sekolah dasar di Desa Balumpewa. Lokasi desa yang alamnya masih terjaga memungkinkan kawasan ini terdapat sejumlah reptil berbisa seperti ular viper, ular kobra, dan ular picung. Pengetahuan tentang reptilia dan juga amfibi, mengingat dari sekolahnya mereka ini yang berdekatan dengan TWA Wera dan juga TWA Wera itu tempat kita penelitian reptil. Jadi kami harap penemuan kita itu dapat kita ajarkan ke mereka, misalnya ular-ular berbahaya seperti apa, atau jika digigit ular itu harus diapakan begitu, atau mungkin cara menjaga populasi reptil dan amfibi gitu. Anak-anak bersemangat mempelajari berbagai jenis ular dan cara membedakan yang berbisa serta penanganan pertama ketika digigit ular berbisa. Pihak sekolah pun mengapresiasi langkah komunitas reptil tersebut yang datang berbagi pengetahuan kepada anak-anak. Sangat bagus karena itu juga bisa menambah wawasan bagi anak-anak di SD Impres Balumpewa karena mengenai tentang reptil. Jadi anak-anak ini tidak hanya beranggapan bahwa hewan-hewan reptil ini semuanya itu menakutkan, tetapi ada juga yang tidak berbahaya seperti itu. Ya, jadi siswa-siswa yang ada di SD Balumpewa ini sangat senang sekali dengan diadakannya kegiatan edukasi reptil karena menghibur bagi mereka bisa melihat
berbagai macam reptil seperti ular, kura-kura, kadal, dan lain sebagainya. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut diharapkan bisa mengedukasi anak-anak sekolah dasar agar memiliki persepsi jika tidak semua reptil itu berbahaya dan harus dibunuh melainkan harus dilindungi. Raka Rahmatan dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Toli-Toli menemukan sejumlah pemerintah desa telah manipulasi data perangkat desa. Selain diduga menggunakan ijazah yang tidak sesuai aturan, juga bekerja rangkap. Cuaca panas ekstrim melanda Kota Palu, Sulawesi Tengah dalam beberapa pekan terakhir. BMKG mencatat suhu di ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 35 derajat Celcius. Tingkat kerusakan jalan dan kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Tengah masih tinggi. Salah satu penyebabnya maraknya truk odol atau overdimension overloading. Sejumlah jalan utama seperti Palu Donggala dan Morowali Utara kini rusak parah. Mana Be? Ini. Seorang pencuri motor diringkus tim Resmo Polres Parigi Motong di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara. Polisi menyita 3 motor dan 6 ponsel dari tangan tersangka berinisial AR. Sebuah warung kopi di Jalan Jaya Lengkara, Kota Palu, ludes terbakar Selasa malam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian materi diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita seputar Sulawesi Tengah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.